Perkenalkan, nama saya Sharon Putri Liani, mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2024 Universitas Mula Warman. Dari jurnal yang sudah saya baca di bidang kesehatan, saya mengambil isu kesenjangan akses layanan kesehatan primer, analisis faktor sosial ekonomi, geografis, dan peran kebijakan afirmasi di Indonesia. Jadi yang kita bahas, kenapa orang masih susah berobat padahal sudah ada BPJS. Jadi pemerintah sering bilang bahwa sekarang semua orang sudah bisa untuk berobat gratis lewat BPJS. Tapi kalau kita dengar cerita di lapangan, kenyataannya nggak sesederhana itu. Banyak orang yang masih kesulitan. Misalnya saja, seperti di kota, buruh harian bilang kalau saya ke rumah sakit, harus libur kerja, besok makan apa. Terus kalau orang di desa bisa berkata kayak puskesmas ada tapi jauh, harus naik perahu 3 jam, 8 jam. Sedangkan di kampung kecil tuh banyak ibu-ibu yang bilang saya takut imunisasi anak karena nanti ada resiko terkena demam. Nah, kenapa hal-hal seperti ini tuh masih terjadi? Kalau pakai teori determinisasi sosial kesehatan atau SDH, jawabannya jelas. Karena kesehatan kita itu bukan cuma soal ada dokter atau enggak, tapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan jarak tempat tinggal. Jadi kita coba hubungkan SDH dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama adalah faktor sosial ekonomi. Kita buat sesederhana mungkin. Posisinya begini, Bapak Suroto, seorang buruh bangunan di Jakarta, punya BPJS. Nah, suatu hari istrinya sakit keras. Biaya pengobatannya memang ditanggung BPJS, tapi kalau dia mengantar istrinya ke rumah sakit, berarti dia harus libur kerja sehari penuh. Nah, itu artinya nggak ada pemasukan buat anak-anaknya. Selain itu, dia harus keluar uang buat bensin, parkir, dan makan di rumah sakit. Akhirnya Bapak Suroto tuh sering menunda berobat sampai penyakit istrinya itu semakin parah. Kita kaitkan dengan teori SDH. Kondisi ekonomi itu seperti ini disebut determinan sosial. Dalam SDH, pendapatan dan pekerjaan itu berperan besar menentukan kesehatan. Orang miskin itu lebih rentan sakit bukan karena mereka malas, tapi karena keterbatasan uang membuat mereka itu menunda berobat. Baik, yang kedua itu mari kita membahas ke faktor pendidikan. Kita buat lagi sebagai cerita agar mudah dimengerti. Jadi di sebuah desa di Sulawesi ada ibu yang nggak mau imunisasi anaknya. Katanya imunisasi itu bikin anak sakit, panas, bahkan ada yang percaya kalau imunisasi itu berbahaya. Akibatnya tuh banyak anak di desa itu gampang sakit, bahkan ada yang kena campak. Kita hubungkan dengan teori SDH. Jadi dalam SDH itu pendidikan itu disebut faktor kunci. Orang yang punya pendidikan rendah biasanya kurang paham soal informasi kesehatan. Nah, karena itu mudah percaya mitos dan atau hoaks. Literasi kesehatan rendah ya sama dengan risiko sakit lebih besar. Lalu kita bahas ke faktor geografis. Kita buat lagi dengan cerita sehari-hari agar bisa dimengerti. Jadi contohnya saja di Papua itu ada ibu hamil yang harus melahirkan. Namun rumah sakit terdekat itu ada di kota, jaraknya 3 jam naik perahu lewat sungai. Sayangnya saat perjalanan itu kita anggap aja kondisi ibu itu memburuk dan akhirnya meninggal. Nah, sebelum sempat ke rumah sakit itu diambil dari kasus nyata, kejadian luar biasa di Asmat.
Papua itu tahun 2018. Ratusan anak itu terkena campak dan gizi buruk. Salah satu alasan bantuan medis terlambat itu sampai karena akses jalan dan transportasi memang sangat sulit. Mari kita hubungkan ke teori SDH. Nah, teori ini menekankan bahwa lingkungan tempat tinggal, jarak, infrastruktur itu memengaruhi kesehatan. Meski ada rumah sakit, tapi jalannya tuh jauh atau transportasi itu nggak ada. Layanan itu tetap bisa namun sulit diakses. Ya, yang keempat kita membahas tentang kualitas fasilitas kesehatan. Kita buat contoh studi kasusnya, yaitu di Nusa Tenggara Timur ada desa yang punya satu bidan. Kalau ada ibu melahirkan dengan komplikasi harus dibawa ke rumah sakit kabupaten yang jaraknya 2 jam perjalanan lewat jalan yang masih rusak. Lalu banyak ibu yang akhirnya meninggal karena telat ditolong. Seperti kasus nyata angka kematian ibu di Indonesia itu masih tinggi, terutama di Papua atau NTT. Bappenas ada di studi kasus tahun 2021 mencatat salah satu penyebabnya adalah kekurangan tenaga medis dan jauhnya akses rumah sakit rujukan. Kita kaitkan ke teori SDH. Teori ini menyebut akses itu bukan cuma soal ada atau enggak fasilitas, tapi juga kualitas layanan. Kalau dokter terbatas, obat habis, atau alat medis nggak lengkap, masyarakat tuh tetap sulit untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Jadi, kita buat rumusan masalah dengan kenapa kebijakan afirmasi ini sering nggak cukup. Jadi, pemerintah itu sudah pernah bikin program afirmasi yang sampai sekarang masih ada, yaitu BPJS gratis, posyandu keliling, subsidi obat dari sudut pandang SDH itu semua sering gagal kalau faktor sosial dan geografisnya nggak dibereskan. Ada rumah sakit gratis tapi jaraknya jauh, orang tetap nggak datang. Terus ada bantuan transportasi tapi orang bingung ngurus administrasinya, tetap nggak bakal dipakai juga. Ada puskesmas tapi tenaga medis kurang, itu bukan hal yang efektif. Jadi teori SDH ini membantu kita melihat bahwa akar masalah kesehatan itu ada di ketidakadilan sosial, bukan sekedar biaya berobat. Lalu saya bakal memaparkan sedikit studi kasus tambahan. Yang pertama ada stunting, itu ada di NTT. NTT tuh punya angka stunting tertinggi di Indonesia. Masalahnya itu bukan cuma soal orang tua malas ngasih makan bergizi, tapi pendapatan rendah, harga makanan sehat itu mahal, lalu akses air bersih yang masih kurang, dan pengetahuan tentang gizi orang tua itu terbatas. Nah, semua ini pas banget kalau disatuin sama teori SDH. Jadi faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan itu sangat menentukan kesehatan anak. Dan yang kedua itu ada buruh harian di kota besar. Ini kasus nyata di Jakarta. Jadi banyak buruh atau ojol yang sakit tapi tetap kerja karena kalau berhenti kerja mereka nggak punya penghasilan untuk besok atau hari kedepannya. Lalu teori SDH itu bilang pekerjaan dan pendapatan itu adalah faktor sosial yang menentukan kesehatan. Lalu kesimpulannya, teori SDH itu menjelaskan kalau masih banyak yang harus kita perbaiki
untuk bisa memulai Indonesia dengan kasus stunting tertinggi. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pemaparan penelitian saya. Terima kasih.